Ya, Sahabat BI TV, Anda masih bersama kami tentunya masih di obrolan hari ini. Untuk Sahabat BI TV yang mau tanya-tanya langsung bisa langsung menghubungi kami di 0736 348 611 ya. Sahabat BI TV ya, silakan untuk yang mau bertanya-tanya langsung ke Pak Doni boleh langsung menghubungi di nomor yang telah saya sebutkan tadi. Baik, Pak Doni, ini kalau misalnya kita lihat untuk program listrik gratis dari pemerintah, SDM provinsi kan saat ini juga ada lagi program ini menyalurkan rice cooker gratis. Ini bagi penerima manfaat. Kalau ini programnya gimana Pak? Apakah ada hubungannya dengan program listrik gratis tadi atau beda nih Pak? Tentu beda walaupun ada korelasi ya. Karena yang dapat bantuan alat masak listrik itu atau rice cooker itu sudah pasti rumah tangga yang punya aliran listrik gitu. Jadi kalau bener, lanjutannya jadi ya Pak ya? Iya, jadi pelanggan PLN atau pelanggan PLN yang memang sudah memiliki jaringan listrik gitu. Baru itu salah satu syarat untuk dapat AML ya, namanya itu alat masak listrik. Alat masak listrik ini kerjasama antara pemerintah provinsi dengan Kementerian SDM. Jadi bersama PLN juga. Jadi kita itu dapat jatah sebenarnya 3.450 kemarin. Tapi itu tadi ya, saya melihat responsif dari kabupaten kota itu lemah gitu. Ada 2 kabupaten kota yang nggak mengusulkan gitu. Padahal ini program jelas. Jadi cuma yang kita usulkan itu hanya 2.000-an kemarin. Yang kita usulkan 2.000-an, setelah dilakukan verifikasi dan validasi, kita dapat perolehan sekitar 1.800. Bayangkan ya, kuota kita 3.400, yang diusulkan cuma 2.000, yang diakomodir karena hasil validasi ya, tentunya hanya 1.800. Dan itu sudah kita salurkan sampai dengan awal Januari kemarin. Karena itu program 2023. Program 2023, tapi dia lebih dahulu yang tadi ya Pak ya, untuk pemasangan listrik tadi ya Pak ya? Iya, karena listrik kan dari dulu juga sudah ada juga kan. Benar-benar. Karena untuk yang 2023 kemarin kita ada pembagian rice cooker juga. Iya benar. Tapi kalau untuk alat makan listrik ini tadi Pak, dia memang background latar belakangnya itu kenapa Pak ini diberikan mungkin alat makan listrik gratis bagi masyarakat atau kurang? Jadi memang kan ini kan jadi isu internasional ya, isu dunia lah ya. Bagaimana mengkonversikan sumber-sumber energi ini dari fosil ke non fosil, dari energi yang tidak bisa diperbarui menjadi energi baru terbarukan itu. Jadi konversi antara bahan bakar berbasis fosil ini kan luar biasa, terus dikampanyekan oleh dunia ya, dan menjadi isu global gitu. Jadi energi baru terbarukan, jadi dikurangi yang berbahan bakar misalnya BBM atau jenis minyak tanah, yang berbahan LPG, gas gitu kan, dikonversi menjadi listrik. Sedang trennya dunia. Termasuk juga sekarang kendaraan ya gitu. Iya, benar. Nah, ini salah satu upaya juga. Termasuk juga pengurangan dari emisi karbon karena bahan bakar menggunakan kayu lapis. Halo, ada telepon Mas Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak, dengan siapa di mana? Dengan Pak Yanto. Pak Ian di? Pak Ian di Bengkulu Selatan. Oh, di Bengkulu Selatan. Boleh Pak Ian, ada yang mau ditanyakan? Ya, mau nanya Pak, itu daftarnya di mana itu Pak? Dan kita banyak juga yang mau pasang itu, yang layak pasang. Kalau dan sampai kapan pemasangan listrik gratis ini? Oh, listrik ya Bapak ya? Iya Pak. Ya baik, terima kasih Pak Ian. Ya, Ibu. Waalaikumsalam. Pak Doni, ini tadi katanya di mana bisa daftarnya? Sebenarnya udah dibahas di awal ya, untuk di mana, kemudian juga sampai kapan gitu ya. Boleh Pak diulang kembali informasinya? Ya, makasih Pak Ian dari Bengkulu Selatan. Dapat kami sampaikan yang pertama, daftarnya di mana? Tadi sudah saya sampaikan, daftarnya bisa melalui perangkat desa atau kelurahan. Jadi level pemerintahan yang paling rendah. Karena kita pemerintah provinsi sudah bersurat ke Pak Bupati masing-masing kabupaten dan Bapedanya, mereka yang akan melakukan mengumpulkan mengakomodasi dari usulan dari pemerintah.
Jadi Bapak bisa tanya ke aparat desanya, udah ada belum perintah untuk mengusulkan itu. Nah kalau aparat desanya lemot Pak, atau nggak mau Bilangnya merespon belum ada gitu, gitu ya. belum ada atau memang belum mendapatkan informasi tentang itu, Bapak bisa melalui hotline kami. Silakan WA aja Pak, sederhana aja, syaratnya cuman fotokopi KTP Bapak di WA kan ke kami. Oh gitu aja Pak? Iya itu aja. Nanti kan urusan validasi kan itu urusan belakangan kan, tapi inventarisir dulu. Ini loh yang layak gitu. Ini nomor berapa Pak kalau di hotline-nya Pak? Di nomor hotline kami 0852, sorry saya lupa nih. 80818581. Oh, oke, di sana BTV. Mungkin boleh Pak ulang sekali lagi agak lebih slow sedikit Bapak. 08 Bentar, ya 5, supaya nggak salah nih. 2 tadi ya. Oke, jadi sana BTV ini kalau misalnya tadi belum ada informasi ya Bapak ya dari aparat penegak hukum sendiri, aparat pemerintah tadi ya, itu bisa juga langsung menghubungi di hotline ya Bapak kami, ya. Kalau hotline nggak bisa nelpon ya, nggak bisa ngomong-ngomong Di ngobrol WA gitu. aja ya Pak ya. Kemarin kadang-kadang gini Mbak, kemarin tuh banyak yang protes ke saya, WA ke saya, Pak nggak ada respon, ditelepon-telepon nggak ngangkat. Ya itu kan bukan, ya namanya mesin lah ya, dia kan cuma menerima data saja, nggak bisa nelpon lama-lama ditanyain gitu, nggak bisa. Itu Sistem kan. dia Sistem by sistem. Jadi nomornya tadi saya ulangi, 0852 8081 8581. Oke, Ya. di 0852 8051 8581. 8581. Nomornya cantik, mudah juga dihafal Iya. ya Bapak ya. Jadi sana BTV ini silakan tadi yang mau mengajukan usulan atau mau tadi memberikan informasi ke sana keluarga, bisa tadi Pak ya melalui hotline apabila tadi dari aparat pemerintah setempat. Ini belum ada informasi ya Bapak ya. Jadi saya sampaikan Mbak, nggak mesti, karena mungkin kan masyarakat kita yang kurang mampu itu kan nggak punya handphone ya, nggak punya nomor WhatsApp. Jadi tetangga-tetangga, sanak saudara boleh melaporkan yang lain ya, gitu ya? boleh. Nggak mesti ini harus nomor yang bersangkutan gitu, yang mau ya nggak mesti. Tapi kalau satu orang melaporkan beberapa, boleh, boleh nggak masalah. Ya. Jadi aku bisa melaporkan tetangga-tetangga. Iya boleh, Mbak bisa melaporkan ada tetangganya yang belum memang layak, dikategorikan layak gitu penerima, silakan di WhatsApp ke kami. Di KTP dan juga KK ya. Iya KTP dan KK saja ya. Nanti kan yang validasi kan nanti ada timnya kan, benar atau tidaknya ya. Jadi nggak perlu, jangan masyarakat itu dibebankan yang repot-repot dulu. Betul. Iya kan, ini minta keterangan dari Kades dulu gitu. Terlalu kan banyak repot, ya Pak ya. Dapat belum tentu mereka udah repot. Surat pernyataan dulu kan repot mereka kan. Mana mungkin orang yang kurang mampu dalam kategori rumah tangganya bisa buat surat pernyataan, ya kan, bisa minta rekomendasi kalian, mereka kan nggak punya waktu dan nggak punya pengetahuan ya, Pak, kalau misalnya itu kan tugas pemerintah harusnya. Kalau ini memang layak, ini karena jangkauan pemerintah yang kurang, kami nggak tahu ini layak gitu. Tapi tugas memvalidasi, memverifikasi ya tugas pemerintah. Iya baik. Tapi kalau dari tahun 2022 kemarin Pak, pada saat memulai program pemasangan listrik gratis, itu kira-kira yang dirasakan kendalanya apa Pak kemarin Pak? Ya terus terang kemarin ada beberapa kendala ya. Yang pertama memang, jadi gini ya, kita itu waktu dulu itu minta datanya itu dari kepala desa, dari aparat desa. Oke, ada telepon? Mohon maaf Bapak. Oh ya, oke. Halo. Selamat pagi Bu. Kita potong dulu Bapak ya, pagi Bapak, dengan siapa di mana? Pak Somad juga. Pak Somad di? Pematang 3. Di Pematang 3. Oke. Boleh Bapak ada pertanyaan? Jadi kalau ini sama enggak? Terus ini banyak kan kalau pensi sasaran Pak. Jadi mampu. Jadi sopos. Mohon maaf Pak, boleh diulang Pak pertanyaannya Pak, kurang jelas suaranya ya. Survei banyak yang buat itu tentunya lah kalau
Oke, ini berkaitan dengan survei dan juga validasi mungkin ya Pak ya. Mungkin setelah tadi dapatkan informasi, dapatkan laporan dan lain-lain, ada Terima surveinya. kasih. Oh, terima kasih. Pak Somad. Pak Somad, saya pikir udah terputus tadi. Iya, Terima iya. kasih Pak Somad. Ya, silakan Pak Doni. Ya, makasih Pak Somad di Pematang 3. Ya, terkait dengan survei seperti yang saya sampaikan tadi, kita lakukan setelah kita meng-close pengumpulan Programnya. data ya jadi setelah Maret kita lakukan validasi ya dan survei terhadap calon penerima ini gitu. Nah, kita melibatkan pihak lain, Mbak, untuk survei ini. Survei ini kita melibatkan PLN tentunya. Karena itu tadi ya, masyarakat yang sudah pernah terpasang listriknya, walaupun dia dalam kategori tidak mampu. Karena gini, Mbak, ada di lapangan itu, ini menyambung pertanyaan Mbak tadi di awal kan, apa kendalanya? Betul. Ada masyarakat itu, Mbak, karena ini tarifnya subsidi, dia itu pinjamkan dengan orang, Mbak, KTP dan NIK-nya. Kalau pengen nih, masyarakat yang mampu, punya usaha, tapi pengen nikmati listrik yang bersubsidi. Dia pinjam KTP warga kita yang nggak mampu, yang belum pernah. Dia pakailah di rumah atau di unit usahanya. Tiba-tiba masyarakat yang punya NIK dan KTP ini tadi mau pasang di tempat rumahnya sendiri, nggak bisa lagi, Mbak. Karena KK dan KTP ini udah dipinjam. Karena ini kan basisnya kan NIK kan. Kalau nama seseorang udah dipakai dipakai sebagai pelanggan PLN yang subsidi, maka jangan berharap lagi dapat untuk kedua kalinya. Nah, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada masyarakat, gitu jangan ya. mau ya dipinjam-pinjamkan. Pinjam lo KTP Iya dong, kamu. itu kan data pribadi ya. Data pribadi. Karena untuk menapa? Untuk menikmati tarif listrik yang subsidi tadi. Itu kan jauh sekali kan tarifnya. Nah, terkait dengan survei tadi, kita melibatkan PLN, kita akan melibatkan tentu aparat pemerintah setempat, karena data tadi basisnya adalah DTKS dan P3KE dari pemerintah kabupaten. Iya, jadi itu benar. Artinya bukan hanya untuk program ini aja ya Pak ya. Kalau Ya, untuk KTP sebenarnya ya. memang jangan sampai diberikan ke orang lain siapapun itu, karena Ya. takutnya disalahgunakan. Salah Karena gunakan. sekarang ini memang semuanya kan dia By relasinya NIK. ke NIK ya. Iya. Dan ini berbahaya sekali, sudah banyak Pak contoh-contoh Iya, nyatanya ya, karena termasuk kita pinjol ya. lalai ya. Kita lalai nih dengan adanya KTP tadi, jangan sampai Iya. data pribadi kita tersebar gitu informasinya. Oke. Baik, Pak Doni, kita jeda kembali ya Bapak ya. Kita akan Boleh. kembali setelah yang satu ini sana BTV. Tetaplah bersama kami tentunya di obrolan hari.